Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, kami dari mahasiswa farmasi Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini kami ada dikasih tugas mata kuliah Pancasila. Kami itu disuruh mewawancarai atau sosialisasi tentang bencana alam. Jadi kami di sini mengambil tentang polusi udara atau asap gitu Bu. Jadi sebelumnya kami izin perkenalan diri. Nama saya Icueli Bendika Nenggolan dengan NIM 2202052215. Nama saya Yunita Lumanraja dengan NIM 2202055234. Nama saya Asli Namayanti dengan NIM 2202055216. Nama saya Sapna Aryani dengan NIM 2202052220. Kami izin bertanya Bu, untuk lokasi di perumahan Ibu ini apakah pernah mengalami polusi udara atau asap Bu? Ya, pernah. Jadi kalau misalkan lokasi ini pernah mengalami polusi udara, kira-kira warga setempat bagaimana cara menanganinya atau ada gitu melakukan sesuatu untuk menangani polusi udara tersebut? Menanam pohon. Ada lagi Bu? Ya, kami setempat pakai masker sih kalau ada polusi udara. Masker sama menanam pohon. Kira-kira kalau misalkan menanam pohon tuh pohon apa aja Bu? Atau ada bunga-bunga atau apa gitu? Ya, macam-macam lah, ada bunga. Ada bunga terus jadi Pohon yang lain. pohon-pohon yang sekiranya bisa menangani polusi udara lah ya kan Bu. Jadi di sini kami mungkin ada sedikit atau beberapa untuk cara untuk menangani polusi udara yang ada di sini. Mungkin Ibu bisa menerapkan dengan warga setempat kayak mana caranya. Mau itu berhasil atau tidaknya itu di luar dari kekuasaan kami lah gitu ya kan Bu. Setidaknya kami hanya bisa memberi bagaimana cara penanganan untuk polusi udara tersebut. Oke, mengurangi limbah plastik. Yang pertama Bu, pengurangan limbah plastik. Ya, Itu benar. Ini ada apanya Bu, posternya? Itu untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mempromosikan penggunaan alternatif ramah lingkungan, seperti kayaknya membawa kantong dari rumah sendiri dan tidak memakai plastik-plastik supaya tidak menjadi tercemar. Iya, yang kedua bisa juga menanam pohon. Jadi penanaman pohon ini Bu, kita bisa melakukan reboisasi dan penanaman pohon untuk menjaga keanekaragaman hayati serta mengurangi karbon dioksida. Jadi kita bisa menanam pohon di sekitar rumah kita supaya polusi udara dan kalau ada asap gitu bisa kurang gitu Bu. Di sini ada yang ketiga Bu, itu penghematan energi. Mengedukasi tentang penggunaan energi yang efisien dan beralih ke sumber energi terbarukan. Misalkan contoh untuk masalah energi ini kan bisa kita kutip dari cara kita gitu kan Bu. Misalnya kalau energi kita memikirkan udah nggak kuat untuk menjaga lingkungan kita, mungkin bisalah kita kumpulkan dulu energi kita untuk menjadi energi baru supaya kita bisa membersihkan lingkungan ini untuk menghindari yang namanya polusi udara atau asap. Dan yang tahap terakhir itu Bu, tipsnya itu daur ulang. Mendorong praktik daur ulang untuk mengurangi sampah dan pemanfaatan ulang bahan-bahan. Itu contohnya Bu, seperti sampah-sampah barang bekas yang bisa didaur ulang lagi. Jadi nggak sembarang langsung dibuang gitu. Sekali pakai, bisa dipakai berkali-kali Bu. Di sini juga kami Bu kan karena ada dikasih tugas ini kan dari mata kuliah Pancasila. Kami juga ada dikasih nilai-nilai Pancasila itu adalah berkeadilan, tidak hanya adil terhadap sesama manusia, tetapi rasa adil harus dirasakan dengan alam. Contohnya kayak kita menjaga alam kita, menjaga lingkungan kita itu kan. Bagaimanapun alam harus diperlakukan adil, karena kita nggak harus memperlakukan adil manusia aja, alam juga harus kita perlakukan adil, kita harus menjaga mereka juga gitu kan. Alam harus dijaga, dilindungi, dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Dengan memperlakukan adil terhadap alam itu sesungguhnya secara tidak langsung berlaku adil terhadap manusia. Itu sebagai contoh misalnya kita kan ini lingkungan ini kan
kita nggak tahu kan mereka bisa jaga sampah atau gimana. Jadi kita bisa menjaga itu, contoh kita larang kalau di tempat ini jangan dibuang sampah sembarangan, terus jangan bakar sampah sembarangan gitu. Secara tidak langsung kita juga adil ke sesama kita, sesama manusia kita juga gitu. Manusia yang tidak hanya generasi masa kini tetapi juga manusia generasi mendatang. Contohnya kan mungkin ibu-ibu yang ada warga di sekitar ini udah menjaga gitu, baru dilanjutkan dengan kami yang sekarang, baru nanti suatu saat sama mungkin adik-adik kami gitu. Baik Bu, setiap bencana alam itu sendiri merupakan takdir ilahi dan segala takdir yang terjadi merupakan Allah SWT yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Oleh sebab itu Rasulullah SAW melarang umatnya untuk mencaci maki takdir seperti musibah atau bencana alam lainnya. Sebagaimana dinyatakan hadis, janganlah kamu menuduh Allah dengan suatu tuduhan yang tidak baik pada setiap kejadian yang sudah ditakdirkan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hanya sekian yang bisa kami sampaikan, Bu. Sebelumnya sebenarnya kami ada anggota 3 orang lagi, tapi tidak bisa datang karena ada halangan. Mungkin hanya sekian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Ibu.